Halo adik-adik, Assalamualaikum, selamat sore. Bersama saya Mas Dian di pelajaran matematika. Kali ini karena materi kita sudah habis, kita hanya membahas soal-soal ya. Materi kita ada dua, yaitu satu diwajib dan satu peminatan. Satu trigono dan satunya vektor. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi yang wajib. Yang pertama, kita masuk materi matematika wajib ya, yaitu tentang trigonometri. Oke, kita masuk soal yang pertama. Kalian semua sudah memiliki buku exercise, jadi bisa dibuka buku exercise-nya, yaitu di halaman 95 nomor 12. Oke, di soal diketahui bahwa sinus A itu adalah 4/5, di mana A itu berada di KW1 ya, berada di KW1. Kemudian diketahui lagi sinus B itu adalah minus 3/4, itu berada di KW3. Sedangkan pertanyaannya adalah berapakah nilai dari sekan 180 ditambah A kemudian dikurang sinus 3V/2 ditambah B. Ini soal kita. Jadi adik-adik, kita beranjak dari soal ya. Kita sederhanakan dulu soalnya, yaitu sekan 180 ditambah A. Kita tahu 180 ditambah A ini adalah rumus untuk kuadran ke-3. Kemudian 3V/2 ditambah B adalah rumus untuk kuadran ke-4. Nah, jadi 180 ditambah A, langsung saja jawabannya A. Kemudian karena ini sekan, maka ini sekan juga, karena dia konversinya pakai 180. Kemudian karena di KW3 sekan itu adalah kebalikan dari kosinus, dan kosinus di KW3 itu negatif karena yang positifnya adalah tangen, begitu ya. Kemudian di sini kurang. Nah, tadi saya bilang di sini karena sudutnya B, maka jawabannya langsung B. Karena pengkonversinya adalah 3V/2 yaitu 270, maka sin berubah jadi cos. Nah, kemudian di kuadran ke-4, sinus itu nilainya negatif. Berarti sini jadi negatif cos B. Oke, sehingga diperoleh min sekan A ditambah min kali min kosinus B. Nah, bagaimana mengetahui sekan A dan kosinus B? Jadi kita buat di sini ya, kita cari dulu A dan B-nya di sini. Nah, oh iya, sekan A itu adalah kebalikan ya. Jadi 1 per kosinus A. Kita buat begini aja. Nah, jadi kalau kamu lupa, jadi sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi yang kita harus cari adalah kosinus dari sini. Kita gambarkan segitiga yang ada A-nya, sudutnya. Nah, kalau sinus A adalah 4/5, berarti depannya 4, miringnya 5, gitu ya. Kemudian sisanya adalah 3 sampingnya. Kenapa? Karena dari Pythagoras. Kemudian di sini kita buat lagi segitiga yang ada sudut B-nya. Nah, karena diketahui sinusnya 3/4, berarti deminya 3/4, sehingga sampingnya adalah pakai Pythagoras berapa yuk? Akar 7. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukkan kemari. Jadi minus 1 per cos. Jadi cari dulu cosnya. Cos dari segitiga ini apa? Sami, yaitu 3/5. Dibalik, jadi 5/3. Kemudian ditambah kosinus B dari sini. Kosinus B adalah sami, berarti akar 7/4. Begitu. Cuman karena B berada di kuadran ke-3 ya, B di kuadran ke-3, maka kosinusnya itu harus negatif. Berarti di sini min. Nah, seperti ini. Sehingga samain penyebutnya, kali silang kali bawah, berarti min 5 kali 4 min 20, 3 kali min akar 7 min 3 akar 7 per 3 kali 4 12. Jadi inilah jawabannya.
jawabannya. Kalau kita lihat di buku, optionnya itu adalah E. Seperti itu. Oke, jadi nah sekarang kita lihat yang soal kedua ya. Soal kedua itu ada di buku exercise, yaitu di halaman 95 di nomor 8. Oke. Di situ dikatakan bahwa ada dua buah benda, yaitu menara dan gedung ya. Jadi saya ilustrasikan begini. Ini menaranya, kemudian ini gedungnya. Jadi tinggi menara yaitu 60 meter. Jadi tingginya ini dari sini kemari adalah 60 meter. Kemudian tinggi gedungnya adalah 69 meter. Nah, ketika matahari mencapai sudut elevasi, jadi matahari itu gini ya, Dek. Mataharinya kira-kira di sini atau di sini, gitu ya. Jadi ketika sama-sama sudut elevasinya 60 derajat gini. Gitu. Jadi sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi itu yang ini. 60 derajat. Ini 60 derajat. Oleh karena ini 60 derajat dan 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Nah, jadi pertanyaannya berapa selisih bayangan menara yang ini? Kita anggap bayangan menara itu yang ini, kemudian ini bayangan gedung. Nah, berapa selisih kedua bayangan ini? Jadi kita anggap bayangan menara adalah X, bayangan gedung adalah Y. Nah, begitu. Jadi bagaimana cara mencari X? Nah, karena yang mau dicari adalah samping. Kalau ini sudutnya ya, kalau ini sudutnya, yang dicari samping, yang diketahui depan yaitu tinggi menara 60. Perbandingan apa menggunakan depan dan samping? Yaitu tangen. Iya, jadi dari segitiga yang ini, segitiga yang kecil, bahwa tangen 60 itu adalah desa, yaitu 60 per X. Di tabel kita tahu tangen 60 itu adalah akar 3 per 1, ya kan? Kemudian adalah 60 per X. Kali silang aja sehingga X adalah 60 per akar 3, sehingga X adalah 60 dibagi 3, 20 akar 3. Kemudian dari sini, dari segitiga besar, diketahui depannya juga, yang ditanya sampingnya. Berarti perbandingan apa yang menggunakan depan dan samping? Yaitu tangen. Berarti tangen 60 juga di sini adalah depan per samping, berarti 69 per Y. Tangen 60 adalah akar 3 per 1, kemudian 69 per Y. Tinggal kali silang, berarti Y sama dengan 69 per akar 3. Berarti Y sama dengan 69 dibagi 3 adalah 23. Naikin aja akar 3-nya. Oke. Pertanyaannya selisih, berarti yang besar kurang yang kecil. Sehingga X, bukan X kurang Y ya, tapi Y dikurang X, yang besar kurang yang kecil, yaitu 23 dikurang 20, yaitu 3 akar 3. Kalau kita desimalkan, 3 akar 3 ini mendekati 5,19. Oke, berarti kita lihat di option, jawabannya adalah 5,19. Itu jawabannya adalah B ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Itu ada di halaman 97. Halaman 97 nomor 26. Oke. Di situ katanya diketahui sebuah segitiga ABC. Kita gambar aja dulu
sembarang segitiga ABC-nya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ya. Kemudian diketahui AC-nya 20 akar 3, kemudian AB-nya 15. Diketahui luasnya 225. Nah, ini masalah luas segitiga deh ya. Diketahui luasnya adalah 225. Berapakah nilai dari besar dari sudut A? Berapakah sudut A itu? Nah, jadi kalau luas segitiga deh, luas segitiga yang dicari kan sudut A ini ya. Nah, jadi luas segitiga itu kalau mau menggunakan sudut A, setengah di depan sisi C adalah di depan sudut C adalah sisi C, di depan sudut B adalah sisi B. Berarti B kali C kali sin A. Seperti ini rumusnya. Jadi luas yang diketahui adalah 225, baru setengah dikali sisi B di depan sudut B, yaitu 20 akar 3 kali sisi C di depan sudut C, yaitu 15, baru kali sin A. Kalau mau coret-coret boleh ya, 15 dengan 225, 15 dibagi 1, 15, ini dibagi 15, 15 gitu ya. Kemudian kalau ini 20 dengan 2 jadinya 10. Oke, 10 dengan 15 masih bisa coret. Bagi 5, 2, bagi 5, 3. Jadinya kita kali silang. Jadi sin A dikali 2 adalah 2 akar 3 ya. 2 akar 3 sin A itu sama dengan 3 di sini. Berarti sin A adalah 3/2 akar 3. Nah tuh, jadinya 2 kali 3, 6. Jadi 3/6 ya. Jadi sin A adalah 3/6 akar 3. 3/6 berapa? Setengah. Berarti setengah akar 3. Sinus berapa yang setengah akar 3? Ayo ditabel. Maka jawabannya adalah 60. Maka sudut A adalah 60 derajat. Kalau gitu jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk mata pelajaran yang peminatan. Saya kasih soal yang keempat. Untuk yang keempat kali ini kita masuk ke peminatan. Itu topiknya tentang vektor ya, Dik. Oke. Kalian bisa buka buku yang di halaman 108. Buku exercise ya, halaman 108 itu nomor 8. Oke. Nah, kita lihat di soalnya. Diketahui vektor A itu katanya 1, 2 dan minus X gitu ya. Kemudian vektor B adalah 3 minus 2 1. Kemudian vektor C adalah 2 min 1 2. Katanya A tegak lurus C. A tegak lurus dengan C. Apa akibatnya? Akibatnya A dot C itu sama dengan 0 D. Nah, jadi kalau tegak lurus dia 0 di dot kan. Nah, dot itu gimana? Ya ini, kali ini. Jadi 1 2 minus X kita dot kan dengan 2 min 1 2 sama dengan 0. Yuk dot. 1 kali 2 2. 2 kali min 1 minus 2. Min X kali 2 min 2X sama dengan 0. 2 dikurang 2 kan mati deh. Jadi tinggal minus 2X sama dengan 0. Berarti X nya berapa yuk? 0 dibagi minus 2 yaitu 0. Karena X nya 0 maka vektor A sudah berubah. Jadi apa? Jadi 1 2 0 di sini karena X nya 0. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah katanya tadi A tambah B, vektor A tambah vektor B didotkan
dengan vektor A dikurang vektor C? Nah, ini pertanyaannya. Yaudah, A tambah B kamu tambahin aja. Luar kepala bisa ya. 1 tambah 3 ya, A tambah B, 1 tambah 3 4. Kemudian 2 tambah minus 2 0. Kemudian ini 0 ya, 0 tambah 1 1. Baru kita dotkan dengan A kurang C. A dikurang C, 1 kurang 2 minus 1. 2 kurang 1 1. 2 kurang min 1, sorry ya, 2 kurang min 1 jadi 3 ya. Iya, 2 kurang min 1 3. Baru 0 dikurang 2 minus 2. Nah, kemudian kita dotkan, kaliin 4 kali min 1 min 4, 0 kali 3 0, 1 kali min 2 minus 2. Jadinya min 4 kurang 2 minus 6. Iya, ini jawabannya. Kalau kita lihat di option, jawabannya apa? Ya, optionnya A ya. Oke, adik-adik paham ya? Nah, sekarang yang nomor 5, soal terakhir. Itu bisa kamu buka di halaman 109. Halaman 109 di nomor 19. Oke, di situ katanya diketahui vektor P adalah 67 minus 6. Ini ya. Kemudian vektor Q adalah X14. Nah, dia. Kemudian katanya proyeksi Q pada P, proyeksi Q pada P ya, kita misalkan R. Katanya panjangnya itu, panjang si R itu adalah 2 katanya. Berapakah nilai X ini? Berapakah nilai X ini? Oke. Nah, jadi caranya kita tahu panjang vektor, rumusnya ada kemarin. Nah, tapi di sini dek Q pada P ya, bukan P pada Q. Kalau Q pada P, P-nya di bawah. Jadi gini, per panjang P. Nah, yang di atas tetap P dot Q, tetap P dot Q, tetap P dot Q. Nah, kita masukin panjang R berapa diketahui ini sini 2. Berarti tulis di sini 2 sama dengan P dot Q dot kan 6 kali X 6X, baru 7 kali 1 7, min 6 kali 4 minus 24 per. Nah, panjang P yaitu akar rumus panjang vektor udah kita kemarin ya. Nah, panjang P ini dikuadratin semua. Berarti 6 kuadrat tambah 7 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat. Nah, jadi berapa ini? 2 sama dengan ini 7 kurang 24 dulu selesaikan, ayo. Adalah minus 17 ya. 6X dikurang 17 per. Nah, ini akar berapa jadinya, Dek? 36 72 tambah 49 adalah 121. Berapa 121? 11 ya. Nah, jadi ini adalah 11. Jadi ini sama dengan 11. Kita kali silang aja langsung, Dek. Jadi 11 kali 2 yaitu 22 sama dengan 6X kurang 17. Yuk pindahin 17 nya kemari. Jadinya 22 ditambah 17 sama dengan 6X. Berarti berapa ini? Ya, 39 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 39 per 6. Ayo, berapa ini dikecilin? Sama-sama bagi 3 ya. Jadi 13 per 2. Oke, kalau kita lihat di option, jawabannya adalah C. Oke, sekian adik-adik materi dari saya untuk hari ini. Selamat sore.